Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita sudah memasuki hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024. Sebelum saudara beristirahat, ada baiknya saudara dan kita semua sama-sama menyegarkan pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan yang selalu meneguhkan hidup kita dan memberikan kita pelajaran serta kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan hari ini kita akan kembali belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi teladan iman kita. Kita belajar dari hidup Musa. Saya beri judul Musa, iman yang setia. Hal ini dicatat dalam Ibrani 11 ayat 23. Namun bukan hanya ayat 23, tetapi terus berlanjut sampai ayat yang ke-29. Di sana menjelaskan mengenai iman Musa yang setia kepada umat pilihan Tuhan dan setia kepada panggilannya. Ibrani 11 ayat 23 menyatakan karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Tentunya hal ini lebih menggambarkan iman orang tua Musa dalam ayat ini daripada Musa. Namun ini adalah awal bagaimana Musa dipilih oleh Tuhan. Dan hal ini kita bisa baca dalam Keluaran 1 ayat 22 sampai ayat pasal 2 ayat 2. Orang tua Musa menyembunyikan Musa karena mau dibunuh. Anak-anak yang pria, laki-laki pada saat itu akan dibunuh oleh Firaun. Tetapi Musa disembunyikan lalu ditaruh di sebuah basket dan dibiarkan di sungai Nil. Lalu kemudian putri Firaun mengangkatnya. Karena itu ayat 24 menyatakan bahwa karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Akhirnya Musa dipelihara oleh putri Firaun, dia tumbuh menjadi dewasa. Dan akhirnya Musa dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel yang pada saat itu ada dalam perbudakan di Mesir. Hampir 400 tahun mereka diperbudak dan Tuhan memilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan dan di Mesir. Yang paling penting adalah ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ayat 27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Kita mungkin bertanya-tanya bagaimana mungkin Musa menganggap penghinaan yang dia terima di Mesir, dia menolak semua kekayaan Mesir, kehidupan Mesir yang glamour, dia tinggalkan. Di sini dikatakan menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Padahal Kristus belum ada pada saat itu. Kita bisa mengerti bahwa ini sebenarnya adalah pandangan bahwa Musa sudah mengerti Mesias akan lahir. Dengan dia mengidentifikasikan dirinya dengan umat pilihan Tuhan, itu berarti dia mengidentifikasi dengan Mesias yang akan datang, yaitu Mesias yang akan membebaskan umatnya, yang akan memimpin bangsa Israel, umatnya dari kutuk dosa dan juga membebaskan mereka suatu hari kelak. Dan Musa rela menderita di dalam kepemimpinannya memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk dan seringkali komplain dan marah-marah. Dan ini juga menggambarkan iman yang teguh bahwa Musa melakukan ini karena kesetiaan terhadap panggilan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupnya. Kemudian di ayat-ayat 28 dan 29 kita tahu karena iman Musa juga mengadakan Paskah. Karena iman mereka melintasi Laut Merah dan seterusnya dan seterusnya. Musa memberikan kita pelajaran akan kesetiaan terhadap panggilan Tuhan. Ia rela meninggalkan kehidupan yang begitu enak di Mesir untuk melakukan panggilan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupnya, yaitu membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir.
Puji bagi nama Tuhan, kiranya kita belajar untuk menjadi pribadi yang setia sama seperti Musa. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, menetapkan kita, maka kita harus setia. Mungkin ada banyak tantangan, rintangan yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita, namun biarlah kita setia, karena kita tahu setiap jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Karena itulah di dalam ayat 26 dikatakan, sebab Musa mengarahkan pandangannya kepada upah. Tuhan sudah menyiapkan upah kepada setiap orang yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan iman yang setia kepada panggilannya. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan, dan mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mencontoh teladan hidup Musa hari ini, yaitu memiliki iman yang setia. Inilah yang Tuhan lihat dalam hidup kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya damai sejahtera Kristus memerintah hati kita semua, sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak, dan besok pagi kita bangun dengan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.